Obrolan wajib apoteker episode ketiga. Bersama apoteker Asri. Ini dia. Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di acara obrolan wajib apoteker bersama apoteker Andri yang ditemani oleh apoteker Rizky dan nanti pembicara yang seru yaitu apoteker Asri. Tema kali ini tema yang seru banget, yang teman-teman mungkin banyak dari teman-teman mengalami hal ini dan bingung gimana sih cara manage waktu atau ya melakukan 3 hal bersamaan, 2 hal bersamaan. Nah, ini nanti narasumber seru. Tema kali ini atau judul kali ini farmasi, kuliah, organisasi kerja, kenapa enggak gitu loh. Ya gitu. Halo, assalamualaikum, apoteker Rizky. Wah, keren banget nih. Mungkin boleh disapa dulu teman-teman yang lagi ikutan nonton live. Ya, selamat malam semuanya. Izinkan perkenalkan nama saya Rizky Saryanto. Saya lulusan dari S1-nya Universitas Cendrawasih, apotekernya dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan saat ini saya sedang melanjutkan studi di S2 yaitu Institut Teknologi Bandung. Wah, keren banget. Jadi teman-teman perlu tahu nih, apoteker Rizky ini merupakan apoteker berprestasi, mahasiswa prestasi FMIPA Universitas Cendrawasih pada tahun 2018 dan juga merupakan predikat kelulusan cum laude di Universitas Cendrawasih. Wah, keren banget. Dan sekarang lagi menempuh S2 di ITB. Saya ketinggalan, mohon maaf teman-teman. Alhamdulillah, Andri, rezeki orang. Oke, kita mohon izin dulu buat teman-teman Farmasi Dragis, kita pinjam dulu Instagramnya. Kita akan ajak gabung, coba ya. Halo, apoteker Asri. Halo. Unyu banget kayaknya. Mungkin saya kenalin dulu nih buat teman-teman siapa sih apoteker Asri ini. Ya, apoteker Asri ini aku sambil baca ya. Keren banget, punya kemampuan canggih ya, 4 bahasa, Inggris, Turki, Korea, Jepang. Wah. Mungkin nanti boleh salamnya pakai 4 bahasa itu ya. Salam perkenalan. Dan juga merupakan mahasiswa berprestasi juga, prestasinya banyak, apalagi di bidang paduan suara. Terus banyak pengalaman artikel ilmiah juga, dan banyak mengikuti pelatihan internasional, serta sekarang bergabung di IEPG. Wah, keren banget. Mungkin boleh say hello dulu teman-teman yang lagi nonton live kita. Asik. Halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Asri. Ya, seperti yang udah dijelasin sama Andri sebelumnya, saat ini aku ya bagian dari EYPG, aku bagian dari mahasiswi S2 juga di UGM, aku juga sebagai apoteker penanggung jawab di mana tuh? Apotek dan 2 temen saya ini udah S2 dan saya ketinggalan. Suwe banget ya. Yang satu di UGM, yang satu di ITB. Saya masih gini aja. Sama-sama. Ya mungkin Anda lebih banyak. Aku kasih ke apoteker Rizky untuk pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan seru yang akan dijawab oleh apoteker Asri. Oke, bisa baik. Langsung. Ya, Bri. Di sini saya juga pengen bertanya sih tentang bagaimana, soalnya lama sekali tidak
Untuk yang pertama nih, Tri, saya ingin tanyakan Ya. apa seorang Sri untuk kuliah S2 sekaligus organisasi dan saat ini saya dengar juga sedang bekerja. Kira-kira itu gimana itu mengatur waktunya secara bersamaan? Gimana ya? Kalau ditanya gimana ya nggak gimana-gimana. Dijalanin aja guys. Dijalanin aja. Jadi tuh kalau aku sekarang tuh benar-benar setiap pagi aku dapat jadwal kerjanya itu selalu pagi. Jadi masuk pagi sampai siang. Terus tuh alhamdulillahnya aku juga udah nggak ada kuliah teori lagi kan. Jadi aku berani ambil kerja itu karena teori aku juga udah habis. Jadi kayak nggak ada lagi kuliah teori di semester ini. Jadi semester ini aku udah berani ambil kerja. Terus paginya aku kerja, ntar siangnya sore lah gitu. Kan sampai kerja sampai ya sekitar jam 4-an pulang. Terus ya ngerjain tugas. Saat ini sih lagi ngerjain artikel. Doain aja ya guys. Gitu sih. Terus di sela-selanya itu ya Keren banget ya. ya hari ini juga ada rapat. Jadi sebelum ini tuh aku rapat. Tadi tuh rapat dulu buat Sibuk ya. yang project Sibuk ya. nanti. Buat project nanti. Jadi terus ya sambil ngobrol-ngobrol karena pandemi juga jadi ya semuanya dilakukan secara online dan itu lebih bisa ngatur waktunya karena ini juga sih. Karena semuanya online itu sih. Gitu. Hebat juga nih seorang Asri. Kira-kira sih, kau kan kuliah di UGM nih ya kan? Jurusan apa sebenarnya yang kau ambil ini? Aku magister ilmu farmasi. Itu belajar apa aja tuh? Mungkin boleh dijelasin dikit belajarnya apa aja tuh? Kalau semester 1 S2. itu ya gitu ya. Kalau di UGM itu jadi kita ada kayak penjurusan. Jadi di semester 1 tuh kita masih kuliah materi dasar. Ya kayak kimia, biologi, farmasetika teknologi, terus tuh farmakologi dan kawan-kawannya itu di semester 1 sama udah boleh nyusun tesis dari semester 1 kalau di prodi aku. Nah, terus semester 2 itu udah mulai ke jurusan masing-masing. Jadi kayak dibagi ke 5 payung besar gitu, ada kimia, biologi, teknologi, terus kalau aku sih biofarmasi. Kalau yang jurusannya aku spesifiknya ke biofarmasi. Jadi di semester 2 itu aku kuliah yang aku mau aja. Kayak yang mata kuliah yang beneran aku mau doang. Ya. Tesisnya gimana? Tesisnya udah selesai? Belum? Kalau penelitiannya alhamdulillah udah. Tinggal nunggu data pendukung. Karena ini antri labnya kan. Terus ya udah nulis aku gitu lah. Begitulah, oke. Kayaknya lancar-lancar aja kuliahnya ya. Alhamdulillah. Kira-kira kuliah susah nggak? Apa? Kira-kira kuliah di UGM susah nggak dengan jurusan yang ini? Enggak sih menurutku. Menurutku ya. Santai lah ya. Ya, gampang lah ya. Beda sih kuliah S2 sama S1 tuh beda gitu. Oke. Oke, nanti saya juga ikutan lah. Tadi sudah tentang studi ya, S2-nya. Sekarang saya mau beralih ke pekerjaan nih. Kira-kira kamu sedang bekerja di mana dan apa sih yang kamu kerjakan? Aku kerjanya di community pharmacist, jadi ya komunitas, farmasi komunitas ya di apotek gitu. Alhamdulillahnya sebagai APJ. Ya kayak tugas APJ pada umumnya. Apa tuh? Gimana sih, pasti udah pada tahu kan. Ya bisa order, kayak gitu. Order, baru pelayanan. Gimana sih? Ya gitu. Di apotek mana tuh? Di apotek mana? Sebut merek nih. Nggak apa-apa. Di apotek apa namanya? Di daerah mana? Apa di 2 apotek? Dan apotek mana? Daerah mana? Kerjanya jam berapa?
Satu apotek aja, nggak usah banyak-banyak. Satu apotek. Oke, di Heeh. mana tuh? Di Bantul, di Bantul. Di Bantul namanya? Biar kepo Apotek kan? Sedayu. Oh, nanti mungkin teman-teman yang daerah Bantul bisa ke Apotek Sedayu ya kan, tanya-tanya sama apoteker Asri tentang kuliah S2, manajemen waktu yang baik. Wah, keren banget. Mungkin ya bisa dilanjut lagi Apotek Rizky. Memang padat sekali jadwalnya. Oh ya Sri, ini kan kau sedang mengikuti organisasi nih ya kan? Kira-kira organisasi apa sih yang diikuti si Asri, dan tolong jelaskan organisasi itu mungkin divisi atau misi, terus yang Asri itu di seperti apa kegiatannya? Jadi aku kan di AYPG. AYPG itu Asian Young Pharmacist Group, yang dimana dia itu non-governmental dan juga independent organization. Nah, dia itu yang mewakili seluruh farmasis muda yang ada di Asia Pasifik. Nah, tujuannya itu untuk mempromosikan apa aja sih fungsi dari atau perannya dari farmasis muda ini di berbagai region, dan mempersiapkan supaya yang farmasis ini atau farmasis muda ini bisa berkontribusi secara signifikan, dan dia itu respect terhadap negaranya dan di regionnya masing-masing. Nah, untuk membersnya si AYPG ini itu ada Indonesia, Taiwan, Malaysia, Philippines, Japan, South Korea, Singapura, Hong Kong, Kamboja, Thailand, sama Bangladesh gitu. Wah, banyak juga ya. Seru banget dong ketemu teman-teman baru dari berbagai negara ya kan. Oh Yandri, mungkin dari kamu ada nggak pertanyaan yang ingin diajukan ke Asri ini? Kayaknya menarik sekali. Gimana? Kayaknya menarik sekali narasumber Kami Oke, mungkin ke skip nih, lagi ada gangguan. Mungkin boleh dong ceritain pengalaman kamu S2 di ITB walaupun masih online gitu. Gimana teman-temannya, seru nggak sih, pelajarannya apa aja gimana? Dari saya ya, kalau di saya itu kan sekarang lagi kuliah online kan. Nah, untuk teman-temannya sendiri itu cukup akrab. Kita buat grup angkatan gitu. Terus kita saling sharing bareng. Kadang juga kalau seumpama materi atau dalam kuliah itu kita tidak tahu, kita bisa tanya ke teman-teman gitu. Jadi ada teman nanti yang saling bantu jelaskan gitu. Seru lah ya, walaupun online ya kan, gak ketemu orangnya. Oke, mungkin Apoteker Asri udah mulai bergabung lagi nih ya kan. Wah, seru nih, udah ngobrol-ngobrol sama orang Taiwan, Filipina, Korea. Wah, tuh. Mungkin bisa lebih jelaskan secara rinci nih peran kamu di organisasi tersebut. Bisa diceritain ke teman-teman. Jadi dengar nggak? Kedengaran nggak? Dengar. Jadi kan kalau AYPG itu ada terbagi dua gitu komitinya, itu ada eksekutif komite sama subkomite. Nah, kalau eksekutif komite itu yang kayak presidennya, wakil presiden, baru sekretari, gitu-gitunya kan. Nah, terus ada kayak project management sama public engagement. Ada chairpersonnya. Nah, aku itu ada di bawah si public management sama public engagement chairperson itu. Jadi aku subcommittee jatuhnya di tahun ini. Gitu. Nah, subcommittee ini berkemungkinan untuk menjadi komite di tahun berikutnya gitu. Jadi bisa jadi kandidat untuk menjadi komite. Yang peran kita di situ, misalnya kita di sana subcommittee, kita ngapain gitu di situ? Mungkin bisa ceritain ada acara apa aja nih? Ya, jadi kita yang arrange kayak project-project. Jadi kita berperan langsung ke tentang project-project, atau yang public engagement itu yang kayak ngurusin websitenya, terus ngurusin Instagram,
Terus kalau mau lihat juga gimana keseharianku sebagai farmasis, community farmasis itu boleh buka di Instagramnya Asian YPG, karena Oke, aku oke. sempet take over Instagramnya. Wih. Gitu. Terus, waduh, teman-teman nih tahu nih Apoteker Asri kerja juga, kuliah juga, organisasi juga. Apa cara ngebagi waktunya tuh gimana sih? Kan bikin orang penasaran tuh kan. Wah, pengen kayak gitu. Ini udah ada yang komen loh. Ya Allah, sunlah menjadi hebat seperti kalian. @NNDKD. Wah, keren banget ya kan? Jadi realitanya itu gimana ngebagi waktunya itu? Realitanya itu tidur dikit. Tidur dikit. Oke, ya itu bener banget sih, bener banget. Cuma emang bener banget kalau lagi aku juga dulu kuliah, cuma ya kuliah organisasinya internal. Kalau Apoteker Asri ini kan udah internasional ya, organisasi internal, pernah sambil kerja, emang tidurnya dikit, ya kan? Tapi tetap harus Tidur. semangat kuliahnya. Benar. Jadi gimana sharing mungkin? Berusaha untuk selalu menjadi waras, gimana pun caranya. Oke, keren Karena banget. karena pasti banget nih, banyak banget kan tekanannya dari kerjaan iya, dari kuliah iya, dari organisasi juga iya. Deadline itu ada di mana-mana, nggak cuma dari satu sisi doang. Jadi kita harus berusaha untuk tetap waras, gimana pun Benar caranya. banget. Ya jalani hobi itu dengan baik lah. Tapi semuanya juga tetap dikerjain dengan baik. Selalu usaha Berarti- sih. Mungkin aku juga nggak ngerjainnya dengan baik, tapi aku usaha. Jadi misalnya dalam satu hari ngatur waktunya gimana nih? Pagi di tempat kerja, siang kuliah, malam tugas, atau malam rapat organisasi. Gimana alurnya tuh? Sehari aja tuh yang lagi sibuk-sibuknya gimana tuh? Hari ini ya yang benar-benar padat ya. Ya bangun pagi. Semalam aku tidur cukup cepat sih, jam 10 kayaknya. Oke. Itu cepat. Normal. Itu cepat. Iya, itu cepat. Jam 10 bangun. Jam 10 tidur. Jam 10 tidur, jam 3 bangun. Jam 7 lewat gitu pergi kerja. Pergi kerja sampai tadi sih sampai jam setengah 3-an. Baru pulang. Benar-benar siapin waktu dikit, soalnya jam 5 itu udah rapat. Terus untungnya rapatnya cuma bentar doang, kayak setengah jam doang. Baru udah siap-siap untuk yang acara malam ini. Dan sekarang begini. Mungkin lagi pada kuliah online ya? Dua-duanya lagi kuliah online ya? Iya, lagi kuliah. Udah bisa, udah tatap muka kok di UGM. Ada yang tatap muka. Wah, makin Iya. seru aja kalau tatap muka ya kan? Kuliah online kayaknya kurang greget. Mungkin Tapi kayak aku bilang, aku udah nggak ada kuliah lagi, jadinya lebih fleksibel waktunya. fleksibel. Iya sih, waktu itu ada juga teman di RSDT Wisma Atlet dari UGM juga yang jadi relawan. Itu tapi masih kuliah, belum lulus. Wah, keren-keren banget pokoknya. Teman-teman yang bisa ngatur waktu dia kuliah, organisasi, kerja, wah. Pada sibuk-sibuk banget kayaknya. Mungkin langsung ke kita sesi selanjutnya nih ya. Atau masih ada yang mau dikepoin Apoteker Rizky? Kalau dari saya sih cukup wow sekali lah. Asri ini mas tokoh bisa diandalkan gitu. Bisa jadi motivasi. Oke nih ada pertanyaan sih, ini sebenarnya sama kayak di @Lia Febianti. Kak, kalau lanjut kuliah apoteker sambil kerja gimana atur waktunya? Bisa nggak sih kalau misalnya kita kuliah apoteker sambil kerja? Emang beberapa kampus ada yang nerima apotekernya kelas karyawan. Kemungkinan gimana tuh Apoteker Asri?
Kalau dari pengalamanku kuliah apoteker sambil kerja itu berat banget sih. Berat Beratnya banget. banget. Pasti ya itu. Waduh. Berat banget. Apoteker kan kuliahnya singkat ya, cuma Ya. setahun. Dan ini beruntung nih aku bisa ketemu dua orang ini selama Weh. PSPA. Terus beruntung juga masih sempat kuliah offline. Jadi ya gitu. Cuma kalau untuk kuliah sambil kerja, kuliah apoteker sambil kerja itu Agak berat sih. sih. Aku sendiri nggak bisa. Harus Ya sih. harus kuat fisik, batin semuanya. Benar-benar. Mungkin kalau udah Mental lulus semuanya. S2 lebih enak ya sambil kerja. Ya, kalau udah Udah. lulus apoteker atau kuliahnya S2, menurutku sih lebih lebih bisa, lebih masuk akal. Karena aku nggak bisa kalau misalnya aku kuliah apoteker, aku kerja aku nggak bisa. Oke, ini ada bukan pertanyaan nih, pernyataan dari Rismayanti Anindya. Kuliah semester akhir plus kerja mantap rasanya katanya. Terus ada lagi nih eh, pernyataan juga dari dia Ajeng 20, kuliah organisasi sambil jualan di kampus, Bang. Wah, ini kayaknya mungkin apoteker asli ada pengalaman jadi danus ya kan? Boleh sharing dikit. Bukan danus sih. Dulu tuh ada, kalau aku waktu S1 tuh sempet ada mata kuliah, apa sih, wirausaha. Nah, wirausaha itu sama dosenku dikasih modal, terus suruh jualan. Suruh jualan, ntar kayak keuntungannya itu buat kita. Nah, itu sih yang menantang banget. Udah, kalau misalnya masih kuliah tuh gampang, enak. Jadi, ya bisa naruh banget. Cuman kalau udah semester akhir, kuliahnya dikit, jarang ke kampus, terus harus jualan tuh gimana caranya tuh susah gitu. Tapi udah kelewat sih. Iya, iya, benar. Ini juga ada pernyataan mungkin bisa kita tanggapi juga, ada @sitirukmana 12. Kenapa aku kuliah doang ya? Nggak patut dicontoh. Sebenarnya kuliah doang juga pilihan ya. Mungkin bisa Iya, ditanggapi kata apoteker asli. kuliah aja. Aku juga ngerasa dulu aku nggak ngapa-ngapain waktu kuliah, ya kuliah aja. Paling hiburanku kepaduan suara kayak gitu. Oh ya, Tapi iya kalau sih. kuliah ya bener kuliah doang gitu. Kuliah doang. Jadi sebenarnya Kayak kalau pilihan teman-temanku kalau juga, mau kuliah doang. iya teman-temanku tuh banyak yang ada yang ikut lomba-lomba, aktif organisasi, apa segala macam pertukaran pelajar. Kok aku cuma kuliah doang ya? Tapi ya nggak apa-apa, nggak salib, Iya nggak nggak ada yang apa-apa salah. itu benar. Jadi jangan minder gitu ya. Mungkin nanti kita ke depannya juga bisa, mungkin S1 atau D3 kita kuliah aja. Mungkin nanti apoteker S2-nya lebih aktif lagi, kuliah, ikut organisasi ini itu. Wah, kan lebih keren ya Benar, kan? benar. Ini, wah banyak pertanyaan. Oke, ini ada pernyataan lagi. Sini banyak pernyataan ya. Arviana Nindya, kuliah pagi sore malam. Kuliah pagi sore, malam ngebem, ngacara, malam kerja, fajar nugas. Waduh, ini butuh infusan kayaknya kalau kayak gini tiap hari ya. Ini gimana ceritanya? Ini ada tipes sih. Tapi keren banget sih. Keren banget teman-teman yang bisa manajemen waktu yang sangat baik untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif gitu. Ini ada lagi ini pernyataan juga pernyataan juga Listia Aldiva, kuliah farmasi organisasi, capek nggak ada waktu libur, kalau ikut organisasi rapat sempetin bawa laporan. Mungkin ada yang pernah kayak gini, waduh ini saya banget ini kayaknya. Jadi sempat ya misalnya rapat bawa laporan gitu kok yang ikut-ikut organisasi di S1, aduh. Nih ada yang nanya lagi @ERD00 _ cuek banget urusan kuliah karena udah capek kerja, nyari kerja buat bayar kuliah.
kuliah, habis kuliah itu kuliahnya malah ngantuk jadinya. Itu gimana? Mungkin boleh ditanggapi itu Apoteker Asri. Sebenarnya tujuannya kuliah buat apa? Tujuannya kerja buat apa gitu sih. Jadi kalau tujuannya kerja buat bayar kuliah kan harusnya udah tahu kerjanya, udah tahu bayar kuliahnya susah. Jadi harusnya kuliahnya lebih baik lagi diusahain gitu. Nah, benar banget. Mungkin sini ada pertanyaan lagi, masih pertanyaan yang sama. Banyak banget sih yang nanyanya gimana ngebagi waktunya, realitanya itu maksudnya kita pusing nggak Masih sih? nggak dapet. 3 hal itu maksudnya masih bingung mungkin ya. Masih banyak pertanyaan nih kayak gitu nih. Gimana cara ngebagi waktunya gitu, 3-3-nya itu gitu. Capek banget nggak sih baru gitu. Gimana mungkin bisa ditanggapi? Kalau di kalau Wow, belum tersambung nih. halo. Halo. Ya, boleh. Sudah. Halo. Kedengaran nggak? Kedengeran. Cuma Jadi agak kalau misalnya gimana? Bagus nggak? Di saya kurang stabil sih. Di Andri gimana? udah terdengar, cuma emang putus-putus videonya. Gimana? Lanjut aja apa gimana? Lanjut, yuk. Ya, jadi kalau dipikirin itu emang susah. Ya. Jadi nggak usah dipikirin, dikerjain aja, dijalanin aja. Kalau cuma dipikir tuh percuma gitu loh. Jadi kalau dijalanin, ya dicoba aja dijalanin, itu pasti bisa kok. Karena kalau dipikir ya kadang nggak masuk akal, tapi kalau dijalanin tuh pasti bisa. Percaya aja sama diri sendiri. Kira-kira mungkin ada tips triknya gitu, kayak mungkin nulis catatan jam ini mau ngapain, atau gimana itu? Apoteker Asri. Pernah sih, aku pernah kayak bikin timeline kayak aku punya beberapa tugas nih, kayak misalnya minggu ini harus kelar atau hari ini harus kelar. Jadi kayak waktu lagi padet-padetnya kan, waktu itu juga aku udah kuliah S2 tapi masih apoteker. Yep. Waktu itu. Oh, jadi iya, benar-benar iya. kayak ya benar-benar. Ya, jadi banyak pas awal-awal itu menuju UKAI itu aku belajar UKAI-nya cuma malam doang, karena setiap paginya, pagi sampai sore itu aku kuliah. Terus tuh udah banyak tugas-tugas juga harus nyelesain. Waktu itu juga punya tugas harus nyelesain proposal di semester itu. Jadi kayak benar-benar aku punya target kayak minggu ini paling enggak pendahuluanku harus udah selesai. Minggu depannya udah metodenya kayak gitu. Jadi kayak dalam satu waktu yang sama, waktu itu juga kan pasti lagi nyiapin buat UKAI sama kuliah S2, jadi ya harus benar-benar diatur sih kayak timelinenya. Benar-benar harus strict sama diri sendiri, harus kejam sama diri sendiri. Kan pilihan ya, yang nyuruh aku sekolah tuh nggak ada, aku juga mau sekolah sendiri kan, jadi harus bertanggung jawab gitu. Oke, mungkin ini ya terbatas waktu juga. Aku mau nanya ke dua temen aku nih, Apoteker Rizky sama Apoteker Asri. Mungkin orang penasaran, aku juga penasaran soalnya aku belum menjalani S2. Gimana sih ujiannya masuk S2 ITB sama UGM itu gimana, dan mungkin tips triknya biar kita bisa masuk di sana gitu. Mungkin dari Apoteker Rizky dulu. Wah, kayaknya greget banget gitu masuk ITB, tiba-tiba wah udah masuk ITB aja nggak bilang-bilang, daftarnya juga nggak bilang ya kan, padahal satu kosan. Aduh, baru di sini saya coba cerita ya pengalamanku waktu masuk ITB itu. Sebelumnya
Saya kan waktu uji UKAI itu mengalami antibody, yang pas antibody itu Iya. UKAI pertama tidak ikut ujian. Kemudian saya sambil menunggu. Nah, menunggu itu juga kayak jenuh gitu, menunggu UKAI hanya biasa-biasa aja. Jadi saya coba cari informasi-informasi S2. Ada pembukaan nih S2. Jadi saya coba daftar waktu itu, kemudian saya minta rekomendasi dari 3 dosen. Setelah itu waktu ini itu ada 2 sesi. Sesi pertama itu sesi seperti pilihan ganda, soal-soalnya itu dasar sekali. Kemudian sesi kedua itu sesi wawancara tentang profil dan S1-nya selama ini ngapain aja gitu. Mungkin itu dari saya. Wah, keren banget. Mungkin teman-teman nih bisa jadi apa ya? Bisa jadi contoh juga buat teman-teman apoteker Rizky ini yang terbilang apa namanya? Ya sedihnya di sana dia kalah sebelum berjuang karena waktu itu sempat terus reaktif antigennya. Tapi karena reaktif waktu itu pas zaman awal-awal pandemi itu nggak dibolehin UKAI. Nah itu sih yang sedihnya. Padahal wah pinter banget ya kan. Tiba-tiba kayak gitu mungkin motivasi beliau juga tinggi banget nih. Sehingga langsung udah S2 aja dulu. Apoteker pasti lulus ya kan. Keren banget. Wah teman-teman ya perlu dipatut contoh ya kan. Mungkin boleh sekarang lanjut ke apoteker asli gimana nih ceritanya masuk S2 UGM yang nggak bilang-bilang juga tiba-tiba ngepost di Instagram ya kan keterima ya. Anda ini Aku nggak ngepost. teman atau bukan ini nggak bilang-bilang. Kan nggak boleh show off dulu sebelum terjadi sesuatu yang bisa di show off kan gitu. Jadi diam-diam. Siap. Jadi bisa dijelasin gimana? Kalau syarat masuknya itu cuma TOEFL. Kalau dari pribadi kita ya TOEFL, baru sama TPA. TOEFL, TPA, wawancara. Kalau tes masuknya cuma itu sih, TOEFL sama TPA sama wawancara. Tapi disuruh bikin juga kayak artikel gitu. Terus disuruh bikin kayak proyeksi keinginan ya. Itu kayaknya semuanya sih, semua kampus kayak gitu sih. Sudah deh, pas wawancara juga ya santai aja sih. Jadi dirimu sendiri aja. Satu angkatan berapa orang di UGM? Di angkatan aku 27. Oh 27. Kalau di ITB? Di prodi aku. Kalau di farmasetikanya itu ada 6 orang, tapi untuk keseluruhan S2 itu 28 kalau nggak salah. Wah keren banget. Pengen rasanya ya kan. Cuma gimana ya? Aduh, udah bebel juga ini. Mungkin apoteker di sini apoteker asli ini udah fresh banget nih pelajaran. Mungkin ntar teman-teman ada yang mau nanya-nanya UKAI boleh DM @Rizky Syarianto atau DM juga @Asridesu ya kan. Keren banget. Mungkin nih ada yang bertanya lagi kah? Kita cek kalau mau komentar. Pada seru-seru banget nih nontonin kita, kepo banget gimana sih cara bagi waktunya ya kan. Pusing ya. Dan Asri ini termasuk keren juga ya maksudnya. Kalau saya gabung di organisasi internal ya kan, kalau beliau udah go internasional, udah banyak kenalannya. Mungkin teman-teman yang mau sharing pendapat atau sharing mau organisasi atau kuliah bisa follow @Asridesu, bisa tanya-tanya juga, ataupun ada yang mau nanya-nanya perkuliahan, farmasi, bisa juga ke apoteker Rizky @Rizky Syarianto. Oke, kita mungkin ke sesi terakhir nih, apoteker Rizky. Kira-kira pertanyaannya boleh langsung. Oke. Sebelum menutup acara malam hari ini, saya pengen nanya nih di Asri. Sri, kira-kira pesan atau motivasi sebagai seorang farmasis yang turut berperan aktif nih, seperti jatuhnya padat, itu gimana, Andri dan Asri? Motivasi ya.
pesan lah, kasih pesan ke teman-teman kita di Instagram. Motivasi. Kayak postingan terakhir aku aja ya. Oke, boleh. Apa tuh? Aku belum lihat. Caption postingan terakhir aku aja ya. Jadi ketika kalian itu berpikir, kalian itu nggak melakukan sesuatu apapun, pada waktu itu tuh sebenarnya kalian tuh melakukan sesuatu. Jadi tuh nggak usah takutin hal yang belum terjadi. Bener banget. Nggak usah. Jalani aja. Jadi kalau aku rangkum dari awal ya, mungkin teman-teman juga kepo, Apoteker Asri ini lumayan tangguh ya, bisa melaksanakan 3 hal langsung, organisasi internasional, kuliah, sambil bekerja juga. Caranya dia ngasih tips, yang penting kita waras dan mau mengerjakannya. Ataupun kita bagi waktunya dengan cara ditulis di kertas, diatur jadwal jam segini kita ada acara apa, jam segini kita harus apa, kita harus ngerjain apa. Nah, keren banget kan itu tips ngebagi waktunya, jadi tercatat semuanya biar mungkin biar bisa dilaksanakan dengan baik pada hari itu atau saat itu atau minggu itu. Thanks juga buat Apoteker Rizky yang udah bersedia jadi host kita malam ini. Apoteker Asri mungkin thank you banget. Berhubungan kayaknya kita udah lewat ya beberapa menit ya. Apakah Apoteker Asri masih on? Iya. Masih. Oh, masih. Oke, ini cuma Masih pagi. gambarnya. Masih pagi. Gambarnya. Ini ada yang komen nih, @Amalia VR, keren banget temen gue ya sih. Nanti mungkin saya juga izin ke Apoteker Asri, Apoteker Rizky, nanti saya buat di podcastnya di Spotify dan di Instagram ataupun di YouTube ya. Boleh. Izin dulu. Boleh. Mungkin ada kata-kata penutup dari Apoteker Rizky, mungkin memberi semangat juga ya. Yang karena aku teman baiknya nih, aku tahu banget dulu beliau ya bisa jatuh juga tanpa, ya pokoknya ya gitu deh, pokoknya sedih banget gitu. Mungkin gimana cara pesan motivasi bisa bangkit dan bener-bener bangkit gitu loh, itu gimana, mungkin bisa di sharing ke teman-teman. Saat kita dalam keadaan terpuruk, seharusnya sih kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kemudian minta kedua orang tua kita, pasti kedua orang tua kita akan berdoa. Nah, dari situ semua doa dari teman-teman juga pasti salah satunya akan menyangkut dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai menyerah dan terlalu drop sekali. Pokoknya kembangkan potensi Anda, ya kan? Jangan sampai terpuruk dan terlalu lama sedihnya. Mungkin itu, kita harus mendekatkan diri. Keren banget, bener banget teman-teman. Mungkin ini bener-bener the realnya, maksudnya ini teman-teman aku yang lumayan sekarang udah S2, yang pernah mengalami kesedihan juga, yang terus berjuang sampai sekarang mengikuti berbagai organisasi dan pekerjaan dan kuliah juga. Wah, keren banget. Mungkin kita tutup di sini. Bye-bye. Apoteker Rizky, Apoteker Asri, terima kasih. Mungkin ada kata-kata penutup Apoteker Asri pakai bahasa-bahasa asing ya kan? Wah, keren banget. Apa ya? Kalau bahasa Koreanya tuh Kokjong Hajima. Wah, apa tuh artinya tuh? Jangan takut.